Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bu di channel Mopi Minggu yang membahas ibu dapur dan suka bumi. Aktivitas aku dimulai di siang hari. Aku mau jemur pakaian. Aku mau share kegiatan aku di kegiatan ibu rumah tangga di kampung ngapain aja. Aku mau berbagi tips nih sebagai bagaimana caranya kita menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Ya, aku cuman mau baca-baca sendiri sekalian buat ilmu aku juga. Gimana sih caranya kita sebagai ibu rumah tangga supaya selalu bahagia? Karena pekerjaan kita ya itu-itu aja. Selain masak, ngurusin keluarga, ngurusin anak, bikin bosan juga ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari-cari tips di Google ya gimana caranya supaya kita tetap bahagia walaupun kita ibu rumah tangga yang kerjaannya itu aja dan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Mau tahu gimana aja caranya, simak video aku dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Yang pertama, susun prioritas pekerjaan ya. Jadi kita kalau menjalankan aktivitas kita walaupun gak ada yang ngawasin, gak ada mandor, tapi kalau misalnya udah cucian numpuk ya udah kerjain ya. Atau misalnya di dapur udah gak ada nasi ya udah masak. Jadi jangan ditunda-tunda, takutnya mengganggu aktivitas kayak suami sama anak-anak jadi terganggu kalau kita lagi magernya udah overdosis gitu. Jadi kalau misalnya udah kelihatan udah numpuk, kerjain aja, karena kalau pekerjaan ditumpuk gak bakalan berkurang bunda, tapi jadinya bertambah dan mood kita jadi berubah. Sebagai ibu rumah tangga biasanya cepat capek dan cepat ngambek. Kalau misalnya udah kelihatan itu pekerjaan banyak, ya udah kerjain aja. Walaupun misalnya udah ngerasa capek, bisa aja kita minta bantuan sama orang sekitar. Jadi jangan ragu-ragu untuk minta tolong sama orang sekitar kayak anak atau suami. Kalau misalnya aku minta bantuan sama anakku yang udah mulai remaja, jadi lumayan bunda, walaupun kita dia ngerjainnya yang simpel-simpel, tapi kalau misalnya dibagi dua kerjaan jadinya dapat meringankan. Yang selanjutnya, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kehidupan kita beda ya. Setiap ibu rumah tangga di setiap rumah itu berbeda-beda. Ada yang ekonominya mapan, ada yang pas-pasan kayak kita. Jadi kalau kita emang ekonominya udah pas-pasan, jangan lihat tetangga yang selalu belanja jadinya panas ya bunda. Ya udah, penuhin aja sama aktivitas kita, jangan terlalu membanding-bandingkan. Kalau kita emang kerjaan kita cuma di rumah aja, terus lewat ada tetangga yang kerjaannya shopping aja, emang berat ya bunda. Kalau kita ngerasa ada punya sifat membanding-bandingkan kayak iri gitu, ya emang lumrah, namanya juga manusia. Ya udah, ditutupin aja sama aktivitas kita yang banyakin di rumah, kayak masih belajar sama anak-anak, belajar bareng-bareng, pokoknya masak menu-menu baru. Jadinya kita gitu repot dengan kehidupan kita sendiri ya, jadi nggak bisa mikirin kehidupan orang lain. Kita terus-terusan lihat kehidupan orang lain, membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya orang lain mah kehidupannya sukses, sedangkan kita kerjaannya di rumah-rumah aja, jadi bikin bete. Ya udah, kita jalanin aja tugas kita dengan baik, jadi kita nggak terasa terlalu berat ya. Yang selain itu, kita juga memperhatikan diri sendiri ya bunda. Kalaupun kita kerjaannya cuma di dapur, samanya punya doang, tapi kadang kita harus punya istirahat untuk sendiri ya. Itu juga aku bisa ngasih saran, tapi aku sendiri susah banget ya, karena biasanya aku males banget untuk mengurus diri sendiri ya, apalagi udah kecapean. Ya udah, seadanya aja gitu bunda. Yang selanjutnya yaitu bersyukur apa yang kita punya ya. Jadi meskipun kadang melelahkan, muncul emosi, jadi kadang kita berpikir bahwa ya ibu rumah tangga kita gini-gini aja, tapi kita harus ikhlas ya supaya kita ngerjainnya jadi bahagia gitu. Karena kalau kita bahagia ya bisa diterima gitu semuanya. Kebahagiaan itu berharga ya. Jadi alih-alih mencari melalui hal besar di luar jangkauan kita, bahagia itu sederhana. Tak hanya mencintai orang lain, tetapi juga mencintai diri kita sendiri dan tahu batasan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini aku udah kasih tips sebagian aja. Mungkin kedengerannya kayak baku ya, karena aku lihat bacanya di Google.
Tapi mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semua dan juga bagi aku ya, sebenarnya jadi pelajaran buat aku sebagai ibu rumah tangga. Kalau misalnya di rumah itu walaupun kerjaan kita itu aja, tapi harus dengan ikhlas dan kita harus merasa tetap waras sebagai ibu rumah tangga supaya nggak terlalu stres bunda dengan keadaan kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong aku lagi bikin cireng dari nasi kemarin yang udah dijadiin bubur dicampur sama tepung tapioka sama tepung terigu sedikit. Ya kayak gini kita menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak punya uang, sedangkan di rumah Adin ada nasi sisa, ya udah dibikin cireng ya bunda. Jadi nggak selalu kalau mau bikin camilan itu harus beli ya. Jadi manfaatin semua yang ada. Jadi otomatis untuk keuangan bisa terkontrol gitu bunda. Ya begitulah ceritanya. Maaf bukannya menggurui atau gimana gitu sok pinter, tapi aku juga ikut belajar. Sama-sama bunda, sama-sama belajar. Lihat juga di YouTube gitu, lihat di Google supaya jadinya tambah ilmu aja. Jadi supaya nggak bosan gitu ya, liatin aktivitas aku yang cuman gitu-gitu aja tiap hari. Nah ini setelah semuanya beres aku mau cuci piring. Ya cuci piringnya bekas tadi aku bikin gorengan dan sama makan yang tadi pagi bikin sarapan. Jadi intinya bunda kalau kita merasa seneng itu happy, biasanya kalau masak gitu kitanya lagi males gitu dipaksain masak dan ujung-ujungnya pasti masakan kita jadi nggak enak. Jadi sesimpel apapun itu harus dibawa enak aja ya. Kalau misalnya udah mager banget gak mau ngapa-ngapain ya udah jangan dipaksain, nantinya jadi berantakan ya. Pernah aku cobain, aku tak lagi males gitu ya, males masak, tapi mau gimana lagi di rumah udah nggak ada buat lauk, dipaksain aja aku masak, ujung-ujungnya nggak kemakan dan tetap aja beli ya. Jadi kalau misalnya lagi malas ya udah jangan dipaksain, kerjain, istirahat sejenak, biasanya nggak terlalu lama. Kalau misalnya kita mulai boring lama-lama juga kita bakal ada mood buat kerjain semuanya. Karena kalau kita punya ART lumayan bunda, bisanya lagi malas gitu, lagi nggak mau ngapa-ngapain kan ada yang bantuin, sedangkan kita kan ibu rumah tangga mandiri, jadi segala sesuatu dikerjain sendiri. Tapi kalau misalnya lagi bosen ya udah tinggalin aja dulu, biarin aja dulu. Nah nanti kalau udah ngerasa enak, ngerasa udah moodnya mulai bagus, baru kita ngerjain semuanya. Jadi kalau kerjaan dilakukan dengan kepaksa biasanya hasilnya kurang maksimal. Nah ini piringnya aku cuci semua dan kebenaran aku teh aktivitas sekarang ini untuk aku sebagai berumah tangga banyak banget. Selain ngurusin rumah tangga aku juga dagang ya bunda, tapi juga sekalian aku bikin konten kayak gini ya. Kalau nggak dibikin happy bikin konten kayak gini kan nggak ngeliat itu, kadang kita tuh udah capek-capek bikin video dan viewersnya kurang ya, bikin bete gitu ya. Jadi sekarang kita bikin jadi kebiasaan gitu. Jadi kalau udah kebiasaan, kalau nggak bikin ngerasa ada yang kurang. Jadi kalau misalnya kita happy bikin konten ya udah bikin aja. Urusan ada yang nonton apa enggak gimana ntar ya. Ya ini kita beresin cucian piringnya, alhamdulillah semuanya udah beres. Nah, nah lagi ini udah mulai beres cucian aku. Ya seperti biasa kalau tiap hari cuci piring, nyapu, ngepel ya gimana, begitulah kegiatan kita. Bisa aja kita menggurui ya, sedangkan kita sendiri ngerasa bete. Kalau misalnya udah mulai bosen ya udah healing-healing aja ke depan rumah atau ngobrol sama tetangga ngegosip, itu juga termasuk healing bunda. Asal jangan ngomongin orang, ngomongin artis aja atau ngomongin pemerintahan kita yang lagi gimana gitu ya, atau ngomongin soal Palestina sama Israel sama aja, yang penting kita silaturahmi ya sama tetangga, karena silaturahmi itu memperpanjang umur ya. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir, jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.